Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah meresmikan pengoperasian sinyal dari Base Transceiver Station atau BTS 4G Bakti, beserta dengan pengoperasian dan juga integrasi dari satelit Republik Indonesia 1 atau Satria 1 di Desa Bowombaru Utara, Talaut, Sulawesi Utara. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi serta Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo Fadila Matar mengunjungi Kepulauan Talaut, wilayah di ujung utara RI yang berbatasan langsung dengan Filipina pada Kamis 28 Desember 2023 untuk meresmikan rampungnya proyek BTS 4G Bakti Kominfo dan pengoperasian satelit raksasa Satria 1. Peresmian juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Kedua proyek infrastruktur ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk memperluas akses internet dan digital di tanah air untuk warga yang tinggal di area tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dan perbatasan. Presiden Jokowi mengatakan Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan kondisi geografis yang beragam. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak mudah. Presiden menyampaikan pemerintah telah membangun sejumlah infrastruktur konektivitas di tanah air, salah satunya melalui pembangunan BTS 4G. Kita membutuhkan yang namanya konektivitas. Untuk menjangkau, untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi melaporkan Kementerian Kominfo melalui Bakti telah membangun 7.300 BTS 4G dan 6.672 diantaranya telah on air. Tahap pertama telah on air sebanyak 1.682 lokasi di tahun 2020 dan tahap kedua sebanyak 4.990 lokasi BTS 4G telah on air secara bertahap sampai dengan 28 Desember 2023. Budi Ari juga mengapresiasi beberapa pihak yang ikut andil dalam pengerjaan proyek BTS 4G. Sebab ia mengatakan yang menjadi kendala dalam proses pembangunan menara BTS 4G ialah permasalahan administratif dan hukum. Banyak pertanyaan kenapa kita cepat bisa 4 bulan ini yang mangkrak atau belum terbangun ini bisa kita selesaikan. Karena memang sebenarnya persoalannya lebih banyak persoalan administratif, hukum dibanding persoalan teknikal. Jadi bukan soal teknisnya, tapi soal administrasi dan hukumnya. Kita harus berterima kasih kepada Kejaksaan Agung, BPKP, Kementerian Keuangan, yang sudah membantu proses percepatan pembangunan BTS Bakti Kominfo. Jadi memang apa yang kita lakukan ini sebenarnya dari target seluruhnya adalah 7.200 Pak Presiden, terus dibangun Opsel 1.800-an, dan yang kita bisa selesaikan hingga tahun ini tadi ditambah MMC 4.990. Adapun BTS 4G berada di Desa Bowombaru Utara, Kecamatan Melongwane Timur, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Dengan populasi sebanyak 1.000 jiwa, mayoritas masyarakat Desa Bowombaru Utara berprofesi sebagai petani dan nelayan.
Tak hanya itu, Desa Bawang Baru Utara juga memiliki sejumlah sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Hal ini menjadikan banyaknya murid dan guru yang membutuhkan akses internet untuk proses belajar mengajar. Sedangkan sebelum dibangun dan beroperasinya BTS 4G di desa ini, tidak ada sinyal internet yang dapat dimanfaatkan warga untuk aktivitas sehari-hari. Dulu sebelum ada internet yang menjangkau sekolah kami, itu kami ya cari tempat yang ada internetnya. Kadang-kadang ke pinggir pantai, tapi itu juga hilang-hilang sinyalnya. Kemudian ke Melongwane, ibu kota, yang ada di sana yang bisa diakses. Ya. Sedangkan Melongwane, Bawang Baru Utara ini jaraknya 18 km. Kalau naik kendaraan pulang balik 40.000. Nah, anak-anak, orang tua kadangkala kan mengeluh juga ya, baru biaya kendaraan, kemudian biaya pulsanya. Ya. Dengan adanya internet bakti, anak-anak dikasih tugas cepat menyelesaikan. Bagi kami, guru, kepala sekolah untuk mengakses itu materi bahan ajar juga lebih gampang. Hal yang sama juga dirasakan oleh para siswi dari SMP Negeri 1 Melongwane Timur. Mereka menyebut sebelum adanya BTS 4G Bakti Kominfo, mencari sinyal sangatlah sulit, yakni harus ke pinggir pantai atau pinggir jalan. Itu pun hanya berupa jaringan untuk telepon. Kini berbagai manfaat dengan hadirnya internet dapat dirasakan para siswi SMP Negeri 1 Melongwane Timur secara mudah dan tidak repot karena dapat diakses dari rumah masing-masing. Manfaat yang udah terasa itu kayak cari pelajaran di buku yang nggak ada di buku itu jadi lebih gampang. Dan cari internetnya juga lancar, dan juga kayak cari bahan-bahan makanan buat bikin kue itu juga gampang, bisa cari Google, di YouTube, bahkan di TikTok pun ada. Buka-buka TikTok. Lebih mempermudah forma belajar. Sama mempermudah untuk belajar, mendownload buku kalau tidak ada buku di sekolah. Ketika belum ada jaringan menara BTS, kita harus cari jaringannya ke pantai. Tapi sekarang udah ada menara, udah gampang nyari jaringannya, udah ada di rumah. Ada internet itu kayak nyari jaringannya itu mesti di depan jalan gitu. Jadi itu pun cuman ada kayak nggak ada internet juga sih, cuman ada kayak jaringan telepon. Hal yang sama juga dirasakan oleh pemerintah daerah Talaut. Hal ini karena manfaat hadirnya BTS 4G Kominfo selain untuk pendidikan, namun juga untuk kesehatan, percepatan layanan pemerintah daerah, serta membuat masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut terbebas dari keterisolasian. Pertama, manfaat yang kami rasakan adalah layanan pendidikan, terutama pada saat anak-anak ujian. Nah, harus menggunakan komputer. Ada beberapa wilayah termasuk di Melongwane Timur ini yang diacarakan ini, itu kalau saat ujian nasional menggunakan komputer harus pindah ke daerah kota yang ada jaringan. Begitu juga layanan kesehatan, dan paling utama lagi adalah soal percepatan layanan laporan keuangan pemerintah daerah. Kami sekarang ini sampai dengan di tingkat desa, puskesmas, kecamatan itu sudah online. Menggunakan transaksinya itu sudah non-tunai semua. Nah, ini menggunakan akses internet. Dan ini betul-betul membuat kita betul-betul bebas dari keterisolasian. Sehingga warga masyarakat Kabupaten Talaut tentunya bersyukur sekali soal kehadiran BTS ini. Dan ini kemudian memberikan kita akses pada dunia luar, akses pada ke Jakarta atau bahkan ke luar negeri. Dan ini luar biasa sekali. Kami berterima kasih kebijakan membangun BTS dan kemudian membangun infrastruktur untuk memenuhi jaringan komunikasi bagi rakyat itu ternyata sangat penting. Selain masyarakat
puncak Kepulauan Talaut, sejumlah media termasuk tim CNBC Indonesia yang berkunjung dan turut meliput peresmian pengoperasian BTS 4G Kominfo dan Satria 1 di Desa Bawang Baru Utara dapat secara langsung melaporkan kepada seluruh pemirsa di Indonesia. Live report atau melaporkan secara langsung dari Talaut yang merupakan kepulauan terluar di Indonesia. Selanjutnya, Kemenkominfo akan menyelesaikan 628 menara BTS 4G di semester 1 2024. Direktur Bakti Kominfo, Fadilah Matar mengungkapkan, mayoritas BTS 4G yang belum rampung ada di daerah Kahar, Papua yang disebut sebagai zona merah. Kendati begitu, Fadilah mengatakan semua logistik sudah disiapkan untuk membangun 628 BTS 4G di daerah Papua. Bakti Kominfo juga mempererat kerjasama dengan TNI untuk menjamin keamanan pembangunan BTS. Selain itu, Bakti Kominfo juga akan menambah kapasitas internet untuk kebutuhan masyarakat, mengingat akan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan internet dari BTS 4G di daerah 3T, serta melakukan pelatihan literasi digital kepada masyarakat. Peresmian ini sebenarnya hanya yang sekarang seremoni, karena kami selalu diingatkan bahwa Bapak Presiden ingin sesuatu itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat ketika diresmikan. Jadi bukan hari ini di-on-airkan, ini sudah sejak pertengahan Desember, jadi masyarakat saat ini sudah bisa menikmati. Dan untuk yang bersamaan dengan hari ini itu sekitar ada 2.300 yang lain. Sehingga total BTS yang yang memancarkan sinyal 4G rencananya yang dibangun oleh pemerintah itu 7.300, mungkin sekitar lebih dari 7.000 itu sudah on air. 630 itu mayoritas ada di wilayah Kahar di Papua. Jadi kami juga memastikan bahwa keamanan jiwa dari para tenaga kerja kami itu sangat menjadi perhatian kami yang utama. Insya Allah semester 1 tahun 2024 sudah bisa kita lanjutkan. Ya pemirsa, kita harapkan dengan telah dibangunnya dan juga beroperasinya menara BTS 4G di berbagai pelosok Indonesia, khususnya di daerah 3T, dapat meningkatkan pemerataan akses konektivitas masyarakat, menambah produktivitas masyarakat, serta meningkatkan literasi digital dan juga ekonomi digital bagi Indonesia Emas 2045. Demikian dari Talaut, Shania Latas dan juru kamera Indra Riantoro dan Syarifuddin, tim liputan CNBC Indonesia.